bahwa tidak perlu menjadi seorang Marxis, tidak perlu menjadi seorang sosialis untuk menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi adalah satpam dari oligarki, saudara-saudara. Jokowi tidak bisa lagi diharapkan agar tanah-tanah rakyat itu bisa dikembalikan. Tai kucing itu bagi-bagi sertifikat. Yang ada adalah tanah-tanah strategis yang punya nilai-nilai komersil di bawah tanahnya. Semuanya disikat oleh mafia tambang di rezim Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kaum buruh yang hadir hari ini atas nama Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia dan Aliansi Aksi Sejuta Buruh, juga Aliansi Gerakan Buruh Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Buruh Internasional. Kita hadir di sini bukan dalam rangka merayakan, karena hari ini sejatinya kaum buruh Indonesia belum dapat menikmati nilai-nilai kemerdekaan. Kenapa? Kita saksikan hari ini di rezim Jokowi jutaan orang menjadi pengangguran, ter-PHK gara-gara undang-undang Omnibus Law sialan buatan dari Jokowi Sontoloyo itu. Kurang ajar, meresek. Jutaan petani kehilangan tanah, jutaan rakyat masyarakat adat kehilangan tanahnya, dirampas oleh pemerintah, oleh rezim Jokowi Widodo ini yang kurang ajar, berengsek ini, atas nama proyek strategi nasional. Tai kucing. Jadi belum lagi kawan-kawan kita, kawan-kawan ojol, hari ini nggak jelas statusnya, saudara-saudara. Ojol asal tahu aja, kalau pakai seragam ojol masuk ke dalam mal dilarang. Tapi kalau kucing, anjing peliharaan semua masuk ke dalam mal. Kurang ajar ini rezim. Lebih mulia anjing, kucing daripada ojol, kawan-kawan kita. Maka dari itu, mana ojol? Mana ojol? Siap melawan. Ini harga diri anda diinjak-injak. Kalau kalian juga tidak hadir di Mei, bubar aja, mati aja lo. Kalian tahu rezim Jokowi ini selain sudah merusak masa depan rakyat Indonesia, juga merusak demokrasi Indonesia. Semua dibayar sama dia, semua diintimidasi sama dia. Akhirnya akibat cawe-cawe demokrasi, maka demokrasi Indonesia sampailah kepada titik nadirnya menjadi demokrasi terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia. Itu semua gara-gara kurang kencang. Itu semua gara-gara buruh ter-PHK, gara-gara nelayan tidak bisa melaut, gara-gara ojol lebih mulia daripada binatang. Itu gara-gara demokrasi tak hancur lebur, gara-gara. Jadi Jokowi, kita simpulkan bahwa saudara Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia saat ini, adalah sumber dari segala sumber masalah di Republik ini. Maka dari itu, kaum buruh, petani, mahasiswa yang hari ini setengah mati kuliah karena uang kuliahnya tambah mahal, harus bersatu padu. Kita tuntut kepada rezim Sontoloyo ini, kita minta undang-undang Omnibus Law dicabut, atau seluruh rakyat Indonesia bersatu turunkan Jokowi ini sebagai Presiden Republik Indonesia. Kita cabut kekuasaannya. Siap tidak? Hari ini langkah kita akan evaluasi terus. Kita akan terus melakukan kerja-kerja revolusioner, progresif, demi tegaknya kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia kembali di tangan rakyat, saudara-saudara. Jokowi tidak bisa lagi diharapkan untuk memperbaiki nasib-nasib kalian. Jokowi tidak bisa lagi diharapkan
agar tanah-tanah rakyat itu bisa dikembalikan. Tai kucing itu bagi-bagi sertifikat. Yang ada adalah tanah-tanah strategis yang punya nilai-nilai komersil di bawah tanahnya. Semuanya disikat oleh mafia tambang di rezim Jokowi. Jadi rezim perampok ini, rezim Sontoloyo ini harus kita segera akhiri. Harus segera kita akhiri. Tidak bisa lagi Jokowi dibiarkan berlama-lama bercokol di dalam istana. Dia enak-enakan di dalam istana. Kita capek-capek bayar pajak. Benar-benar. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku, rakyat Indonesia dimanapun berada yang mendengarkan tontonan ini, sekali lagi kita tegaskan bahwa Joko Widodo adalah sumber segala sumber masalah. Maka dari itu haruslah Joko Widodo ini segera ditumbangkan sebagai Presiden Republik Indonesia dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat Indonesia yang melawan, yang tidak melawan temannya Jokowi. Hidup! Baik, terima kasih Bang Daeng, Presiden KBMI yang secara tegas, lugas, dan membara menyampaikan orasinya. Untuk selanjutnya, saya minta seluruh kawan-kawan yang masih duduk di belakang, ayo berdiri merapat ke sini. Dari FBK, dari LEM, ayo silakan berdiri mendekati mobil komando. Karena sebentar lagi waktu akan sepenuhnya kami serahkan kepada koordinator Aliansi Aksi Buruh Pejuang yang selalu gigih semenjak mahasiswa sampai dengan sekarang, baik berjuang memperjuangkan demokrasi di Indonesia, mengaportasi petani, nelayan, termasuk hari ini menjadi tokoh buruh di Indonesia. Kita panggil sang pionir, sang inisiator, Bapak Muhammad Jomo Hidayat, untuk menyampaikan orasi politik sekaligus menyampaikan pernyataan sikap Aliansi Aksi Buruh. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Buruh Internasional 1 Mei 2024. Kita merayakan atau memperingati 1 Mei pada tahun-tahun belakangan ini bukan pada suasana yang gembira, tapi sejak rezim pemerintahan Jokowi berkuasa, kaum buruh, bahkan rakyat kecil pada umumnya menjadi sasaran empuk bagi peminggiran-peminggiran dan mempersiapkan. Karena itu saudara sekalian, kita pada 1 Mei ini harus memperingatinya dengan rasa prihatin dan marah. Tidak ada May Day Fiesta bagi kita semua. Tidak ada hura-hura dan gembira ria dalam May Day kali ini saudara-saudara. Saya perlu menyampaikan bahwa gerakan buruh, tadi kata Pak Agustiana, jangan sampai eksklusif hanya menjadi gerakan buruh, tapi gerakan buruh bersama seluruh sektor komunitas atau gerakan yang lainnya, seperti petani, seperti nelayan, mahasiswa. Namun Pak Agus tadi sebagai tokoh yang melegenda dalam gerakan reforma agraria, dia mengatakan dan merelakan bahwa perjuangan rakyat semesta Indonesia siap dipimpin oleh kaum buruh Indonesia. Karena itu saya ingin meneriakan sesuai dengan apa yang menjadi yel-yelnya GSPI, kaum buruh Indonesia, pemimpin pembebasan. Sama-sama kita ya, kaum buruh Indonesia, kaum buruh Indonesia, kaum buruh Indonesia. Saudara-saudara sekalian, termasuk membebaskan perbudakan di zaman digital 4.0 atau 5.0 yang sekarang sedang terjadi pada rakyat yang menjadi ojek online, saudara-saudara. Saudara tahu 200-300 tahun yang lalu ketika pertama kali mesin-mesin industri ditemukan, maka negara mengatakan demikian, biarkan saja antar dua kelompok masyarakat itu mereka bersekutu, ada pemilik modal dan ada yang menjual tenaga.
negara tidak ikut campur, maka yang terjadi adalah pemilik modal menghisap habis-habisan para pekerja, saudara-saudara. Bahkan pada waktu itu kaum kapitalis mengatakan demikian. Bagaimana supaya tenaganya mereka kuat? Oh, kalau gitu kita perlu kasih makan seperti kita masih makan kuda. Karena itu pada waktu itu, saudara-saudara, kaum buruh di sana di Eropa juga diberikan dedak. Tahu dedak, saudara? Dedak itu adalah makanan untuk kuda. Supaya tenaganya kuat, katanya kaum buruh, maka dibelilah dedak. Jadi betul-betul buruh itu dieksploitasi. Kemudian mereka melawan, mereka berserikat, mereka mengadakan perlawanan di mana-mana, dan akhirnya negara ikut campur dan negara membuat peraturan-peraturan sehingga hubungan antara modal, pemilik modal, dan yang menjual tenaga menjadi berimbang. Tapi itu di Eropa. Di Indonesia, hubungan antara pemodal dan yang bekerja masih jauh dari berimbang. Karena itu kita akan terus melawan, saudara-saudara. Nah, sekarang ojol ini nggak ada aturan yang mengatur. Negara abai terhadap hubungan antara aplikator dengan para jutaan ojol. Sehingga ojol, saudara-saudara, nasibnya jauh lebih parah dari kaum buruh kali ini. Dengarkan ini, kita harus bersolidaritas dengan mereka. Karena ada 5-6 juta ojol dan sekitar 25 juta keluarganya hidupnya dalam kesulitan. Mereka kerja 12-16 jam satu hari. Mereka tidak ada jaminan kecelakaan, jaminan sosial, tidak jelas. Dan tidak ada hubungan yang jelas dengan aplikator. Maka mereka sekarang adalah simbol perbudakan di era digital. Dan kita harus melawan ini semua kaum buruh Indonesia. Tapi tetap, karena ini memperjuangkan ojol, maka kaum ojolnya harus berorganisasi. Ya, kita berada di belakang mereka, dan kalau perlu kita bersama-sama. Mereka yang harus lebih dulu berorganisasi. Terakhir saya ingin mengatakan demikian, saudara, bahwa tidak perlu menjadi seorang Marxis, tidak perlu menjadi seorang sosialis untuk menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi adalah satpam dari oligarki, saudara-saudara. Dalam teorinya seperti itu. Pemerintah cenderung untuk menjadi satpam atau penjaga malam dari oligarki atau kaum kapitalis. Dan sekarang nyata sekali, 10 tahun belakangan ini pemerintahan Jokowi menjadi satpam dari kaum oligarki, bahkan oligarki hitam. Apa bentuk pentungan-pentungan dari satpam itu untuk kita semua? Pentungan-pentungan dari satpam itu adalah undang-undang, saudara-saudara. Undang-undang Omnibus Law adalah pentungan dari satpam rezim Jokowi untuk membela oligarki. Apalagi peraturan pemerintah itu juga adalah pentungan-pentungan untuk mengawal oligarki. Saudara-saudara, ini adalah sangat mengerikan, dan kita betul-betul prihatin dengan mengaku diri sebagai negara Pancasila. Yang kedua, kalau kita mengaku diri seorang Muslim, barangkali di sini banyak yang beragama Islam. Tidak perlu menjadi Islam fundamentalis untuk mengatakan bahwa rezim Jokowi telah melawan apa yang disyaratkan dalam surat Al-Hasr ayat 7. Maka janganlah harta-hartamu hanya berada di sekeliling, di antara sekian, di antara kamu, di antara sedikit kamu. Maka harta-harta itu, uang itu harus beredar kepada seluruh masyarakat, dan ini tidak terjadi pada pemerintahan sekarang ini. Karena itu rezim Jokowi betul-betul rezim yang anti Pancasila, saudara. Karena itu kita harus tetap menyatakan bahwa kita dalam barisan perlawanan sampai kapanpun, sesedikit apapun, kita tetap harus menyatakan kita tetap berbeda apabila mereka hanya memikirkan untuk kepentingan segelintir orang saja. Saudara sekalian, tidak ada perjuangan, tidak ada gerakan besar yang tiba-tiba besar. Semua gerakan besar dimulai dengan langkah pertama yang dimulai dengan orang-orang sedikit tetapi militan. Dan kita semua yang hadir di sini, insya Allah orang-orang yang militan dan akan mengobarkan kepada semua teman-teman kita. Dan kita dendangkan, kita getarkan pada hari ini bahwa kaum buruh akan cawe-cawe dalam kehidupan bangsa.
kaum buruh akan ikut serta dalam kebijakan bangsa. Dan karena itu revolusi May Day kita canangkan pada hari ini. Kita semua harus terlibat di daerah, di kabupaten, di provinsi. Apa-apa yang betul-betul bertentangan dengan jiwa-jiwa kemerdekaan harus kita lawan. Demikian saudara, kita kalau disetujui saat mengakhiri nanti, kita bakar foto-foto Jokowi, kita bakar foto-foto yang zalim terhadap rakyat. Karena itu adalah bagian dari kemarahan kita terhadap kebijakan yang ada selama ini. Terima kasih, selamat berjuang, merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Jumhur, kawan-kawanku. Sesuai perintah beliau, wujud dari kemarahan, kekecewaan terhadap pemerintah dan penguasa hari ini yang semena-mena dan nyata-nyata sudah merusak demokrasi di negara ini. Saya minta ogo-ogo sebelah kiri saya kita geser ke depan, dan ogo-ogo sebelah kanan saya kita geser ke depan. Kita sama-sama bakar dua ogo-ogo ini sebagai wujud kemarahan dari kekecewaan atas penderitaan buruh pekerja Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Kepada pimpinan Gebrak Bung Sunar, mohon merapat ke mobil komando. Kita berkoordinasi, Bang Sunar di sini dulu. Ayo silakan kawan-kawan, ogo-ogo kita dorong, kita simpan di tengah di sana. Lalu kita bakar bersama-sama. Kepada teman-teman media, mohon bergeser supaya tidak terganggu dengan dua ogo-ogo besar ini. Ayo silakan gotong semua, BPMI. Dua ogo-ogo besar sebelah kanan saya gotong, ayo. Ayo yang besar di Bang Sunar boleh berkoordinasi dengan Pak Jumhur, dengan Bung Daeng. Silakan. Kita luapkan kemarahan kita, kawan-kawan yang telah menyengsarakan buruh Indonesia. Hari ini kita perlihatkan kepada rakyat Indonesia bahwa May Day kita laksanakan dengan sukacita, dengan hati yang sedang tidak baik-baik saja, dengan kondisi yang memprihatinkan. Sebentar, kita bakar dulu nih Bang ya. Kondisi yang tidak berpihak kepada kita semua. Maka kita bersepakat, dua ogo-ogo besar ini kita bakar sebagai wujud representasi dari kekecewaan, dari rasa yang jauh dari hati yang mendalam. Tidak ada keadilan, tidak ada keberpihakan, tidak ada kesejahteraan yang diberikan kepada buruh pekerja di Indonesia. Masih tetap setiap saat sebelumnya. Ayo kawan tuh, kita bakar penjahat demokrasi, penjahat dinasti. Buruh Indonesia sudah dimiskinkan oleh pemerintah. Masing-masing dibakarin aja, dibakar. Rakyat Indonesia telah dibohongi. Seluruhnya tidak mendekat ke pusat api. Biarkan teman-teman petugas yang melakukan hari ini pembakaran terhadap dua ogo-ogo besar ini. Khususnya buruh Jakarta, buruh Jawa Barat, seluruh Banten meluapkan kekecewaan kepada penjahat demokrasi yang telah dipimpin Mojol oleh siapa? Presiden Pak Jokowi. Kita menginginkan adalah cabut Sambil proses pembakaran dari ojol, silakan untuk mencapai deklarasi naik banget. agar pemerintah DPR bisa berani menyatakan sikap kawan-kawan, cabut Omnibus Law yang telah menyengsarakan pemerintahan yang busuk ini dibakar. Izinkan kami mewakili Serikat Pengemudi Transportasi Indonesia atau Sepeda Indonesia menyampaikan, kami adalah organisasi ojek online dan kurir yang ada di Tangerang, Serang, datang di sini untuk menyampaikan sikap bahwa kami
adalah pekerja, bukan mitra kawan-kawan. Dan jelas bahwasanya tuntutan kami kepada Presiden, kepada pemerintah untuk segera membuat kebijakan atau aturan yang melindungi hak ojol kawan-kawan sekalian. Karena hari ini perkembangan ojol yang jumlahnya jutaan jugalah korban PHK dari Omnibus Law yang semuanya mayoritas berubah menjadi tukang ojek, betul. Oleh sebab itu, pola-pola perlawanan dan organisasi ojol atau driver online harus segera dibangun untuk melakukan perlawanan yang lebih hebat, kawan-kawan sekalian. Tuntutan kita jelas bahwa akui pekerja ojek online ini sebagai pekerja. Berikanlah kami ojek online untuk mendapatkan THR atau tunjangan hari raya kawan-kawan. Ketiga, mendapatkan jaminan pendapatan karena kita 10 sampai 16 jam bekerja tidak mempunyai ketentuan untuk mendapatkan upah kawan-kawan sekalian. Oleh sebab itu, kami dari Sepeda akan terus berkembang, akan terus meluas untuk melakukan perlawanan dengan kawan-kawan serikat buruh, serikat tani, dan gerakan pemuda di perkotaan kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, sebelum kami tutup dengan acara pembakaran, saya berikan waktu 2 menit untuk teman-teman dari Solidaritas untuk Papua naik ke atas, dan setelah itu terakhir dari teman-teman Papua menyampaikan orasi. Saya akan menutup secara resmi kegiatan May Day Revolution hari ini karena saya paham kawan-kawan jauh-jauh dari daerah datang ke Jakarta tentunya memakan biaya cukup besar, tanggung jawab, dan segala macam yang sudah kawan-kawan korbankan hari ini. Hari esok masih ada hari-hari kita untuk berdoa dan berjuang demi sejahteranya buruh Indonesia. Karena pemerintah tidak lagi berpihak kepada buruh dan rakyat Indonesia. Bakar, bakar, bakar Jokowi, bakar Jokowi sekarang juga. Sama-sama. Bakar, bakar, bakar Jokowi, bakar Jokowi sekarang juga. Hari ini rakyat Papua bersama-sama dengan Anda, buruh rakyat Indonesia, memperingati Hari Buruh Internasional. Saya Victor Yono, pemimpin gerakan pengentasan di Papua, menyampaikan solidaritas sebesar-besarnya kepada rakyat miskin kota, kepada petani, kepada mahasiswa, kepada buruh yang terus menyulitkan barisan untuk melawan oligarki kekuasaan Jokowi. Rakyat Papua hari ini menyatakan kepada Anda semua, kami rakyat Papua, saya hadir di sini, saya dicap sebagai KKP, saya dicap sebagai separatis, saya dicap sebagai pengacau. Ya, saya katakan itulah saya. Mengapa? Karena hari ini 1 Mei 1953 yang lalu, 60 tahun yang lalu, di bawah konstelasi ekonomi politik Soekarno, bangsa saya, tanah saya dikapitalisasi oleh imperialis, dan hari ini masih menuntut kedaulatan atau kedaulatan ekonomi politik atas tanah airnya. Hari ini kami rakyat Papua katakan, kami rakyat Papua ingin berbangga hidup bersama-sama dengan Anda rakyat Indonesia. Pagi hari ini kami menyatakan kepada kami yang di Tegalu, keluar terfokus sebagai sebuah bangsa perjuangan berbina demokrasi dan kita mendoakan perjuangan kita terus berlanjut di hari-hari esok.
Jika tahun 2024 belum berhasil, maka masih ada hari buruh di tahun 2025. Kita berjuang, kita berdoa, kita maksimal. Semoga kita masuk kepada barisan mujahid-mujahid untuk berjuang demi buruh Indonesia yang hak yang dirampas oleh Cipta Kerja, kawan-kawan. Kita berdoa kita betul. Undang-undang Cipta Kerja betapa bahwa kita mengingatkan mengatur tentang karyawan tidak mudah untuk usahakan. Tapi hari ini dampak Cipta Kerja telah mengkabili daripada undang-undang yang terdahulu. Pemerintah telah berkompromi dengan pengusaha-pengusaha hitam di bawah garis merah Garuda. Pemerintah telah menggunakan kepanjangan kepenguasaannya melalui dinasti. Maka wajar jika Aliansi 1 Juta Buruh melakukan perlawanan di hari buruh tahun 2024 ini sebagai bagian revolusi, yaitu revolusi ahlak, revolusi sosial, revolusi perjuangan yang ditawarkan kemarin ada Maiden biasa. Hari ini kita melakukan perlawanan. Ada Maiden biasa identik dengan propaganda pemerintah dan pengusaha. Untuk itu kita damainya malam hari ini adalah damainya perjuangan bangsa buruh Indonesia. Kita senang perjuangan kita adalah perjuangan yang murni untuk kita kepada buruh Indonesia, buruh Jakarta, buruh Banten, buruh Jawa Barat. Kita satu komando yang dicabut Omnibus Law, cabut Cipta Kerja yang telah menyengsarakan buruh Indonesia, cabut Cipta Kerja, harga mati, lawan politik dinasti, lawan pemerintah yang telah menyengsarakan buruh Indonesia. Kita berjuang di hari buruh ini adalah sebagai perjuangan bebas daripada buruh Indonesia. Semoga persatuan di tahun 2024 semua lapisan keras yang ada di Indonesia. Solidaritas Palestina, solidaritas untuk rakyat buruh di Indonesia, solidaritas untuk rakyat miskin di Indonesia. Rakyat Papua akan hidup bersama-sama dengan Anda untuk menggulingkan kekuasaan yang menindas di Papua. Diberikan terima kasih Abang. Terima kasih kawan-kawan yang mengayomi atas nama untuk Aliansi Aksi Cipta Buruh saya terima kasih kawan-kawan yang sudah hadir di sini. Silakan kembali ke tempat masing-masing dengan tertib, dengan aman. Jangan lupa teman-teman yang tadi berangkat dari daerah untuk dikumpulkan dulu, diperiksa, jangan sampai ketinggalan. Atas nama pimpinan dan koordinator aksi Aliansi Aksi Cipta Buruh kami nyatakan selesai dan kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan. Sama. Kita di senja hari ini telah membuktikan kepada pemerintahan pada Jokowi bahwasanya perjuangan belum selesai, dan insya Allah bulan-bulan besok jika Cipta Kerja tidak dicabut maka kita akan aktif kembali, semoga masanya lebih besar. Kawan-kawan Bator
untuk Sumedang. Jangan lupa kita diganti. Kita double panjang salam. Karena sudah cukup. Sekian, terima kasih. Bang Firman. Habis sesi kita. Ya udah bang, kita mau pulang. Iya. Terima kasih Jakarta Timur, luar biasa kalian. Sampai jumpa lagi di tahun-tahun berikutnya dan di aksi-aksi berikutnya. Kawan-kawan masalah dari Bekasi juga dipersilakan untuk mempersiapkan diri untuk perjalanan pulang. Terima kasih semuanya. Pada sudah fase asing sampai juga kembali di aksi-aksi berikutnya. Salam solidaritas untuk kita semua.
belakang. Kepada seluruh kawan-kawan dan konfederasi pelabuhan KPD Bekasi, KPD untuk segera menyatukan diri dengan mogok. Kita minggir teman-teman. Suasana aksi demo buruh pada May Day kemarin 1 Mei makin memanas. Apa yang disampaikan oleh aktivis buruh Deng Wahidin kepada Jokowi, kata-katanya sangatlah keras dan memukul. Jokowi sontoloyo, apa yang disampaikan itu sudah menjadi apa yang rakyat rasakan dalam tidak mendapatkannya kesejahteraan berkaitan dengan upah dan lapangan pekerjaan yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi. Sudah sepantasnya rakyat marah, karena seorang pemimpin itu harusnya melindungi, mengayomi, dan memberikan kesejahteraannya kepada rakyat. Bukan sebuah janji-janji yang sama sekali tidak direalisasi. Pernyataan yang disampaikan oleh Jumhur Hidayat dan Daeng Wahidin ini harusnya membuka hati Jokowi untuk menepati janjinya agar bisa dicap sebagai presiden yang tidak ingkar janji. Namun kalau ini tidak juga dilaksanakan oleh Presiden Jokowi, apalagi ditambah Gibran Rakabuming Raka yang menjanjikan juga 13 juta lapangan kerja tidak direalisasikan semasa menjadi cawapres, maka jangan salahkan rakyat akan demo makin besar untuk menuntut apa yang disampaikan saat kampanye sebelum Pilpres tahun 2024 kemarin. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.